Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Berdebat dengan penyapit rumput, kiai dan santri yang mengasuh dalam perjalanan hilang dari pandangan Gatholoco. Namun caci maki dan upetan lelaki jelek rupa itu tetap tak berhenti. Ia bicara tak berujung pangkal, menjelaskan panjang lebar tentang pencarian hidup, proses perjalanan hidup, juga tujuan akhir dari pengembaraan hidup. Seakan ada manusia atau tidak bermasalah. Yang terpenting ia bisa bicara, meluapkan gejolak jiwanya yang terus memberontak. Tak lama datanglah dua pencapit rumput, pakai belangkon lusuh, celana kolor di bawah dengkul, bertopi. Pandan yang sudah separuh lapuk mendekati keteduhan pohon beringin. Tanpa babi bu duduk dekat dengan Gatholoco. Gayanya menirukan gaya Gatholoco, mengangkat satu kaki, menyelonjorkan kaki yang lain. Namanya Suto dan Noyo. Dari balik celana kolor itu dikeluarkan segenggam tembakau. Diambilnya kelopot jagung sambil bercakap bicara tentang musim yang mulai berganti. Mereka melinting rokok, membakar dan menghisapnya. Dalam asap mengepul berpuing-puing di udara. Kemudian dibelokkan angin bergulung-gulung merubung Gatholoco. Kini Gatholoco yang berbatuk-batuk, ia mengumpat-umpat. Bicaramu itu tidak lumrah manusia, kata Suto tersinggung. Memang itu aku mau, tidak lumrah, tidak seperti orang kebanyakan, tidak hanya berpengetahuan seperti kalian. Kalian itu sama dengan lintah, tidak punya mata dan telinga, asal amis disedot sampai habis. Dikira madu mangsa, jika sudah kenyang tidur nyenyak, kemudian tidak keluar sampai 1 tahun. Akibatnya salah paham, melahirkan kesembrononan, mengikuti kitab sengsara, mengikuti dalil tanpa hasil, hanya menghasilkan nikmat di lidah dan perasaan. Suka tidak menyentuh hakikat, nikmat dan rasa itu sendiri. Itu artinya sama dengan hidup tanpa mata. Matamu seperti mata bambu, tidak berguna. Mendengar jawaban Gatholoco yang tak dinyana-nyana, Suto dan Noyo marah. Hei orang jelek, apa kamu tidak melihat dua mataku ini? Kamu memang beruntung karena punya mata. 1 orang 2, tapi kamu berani bersumpah jika punya 2 mata. Tiap orang pasti punya 2 mata. Gatholoco tertawa berbahak-bahak. Tak cuma tertawa, tapi tertawa sembari berteriak-teriak. Kamu terlalu berani, sungguh akan celaka mengakui mata yang bukan milikmu. Nanti saya laporin polisi kamu. Mestinya kamu diikat karena mengaku matamu 2. Sekarang begini, jika benar matamu 2, perintahkan yang 1 kamu suruh terjaga dan 1-nya tidur. Giliran dengan begitu selama hidupmu tidak akan kuciran. Ngaco, mana ada mata melek bergiliran. Jika benar mata itu milikmu, kamu pasti punya kuasa, seluruh perintahmu pasti dituruti. Kalau tak menurut, itu berarti bukan matamu. Begitu kamu berani mengaku aku. Kamu dapat dari mana? Beli atau pinjam? Apa kamu diberi? Jika iya, siapa yang memberi? Siapa saksinya?
Hari apa diberikan dan di mana? Hayo jawab. Suro dan Nyoto bertatapan tertegun diam. Dalam kalimat samar ia mengucap, mata yang ada itu hasil perbuatan ibu bapak. Mendengar jawaban ini Gatholoco tertawa berkekeh-kekeh. Ludahnya muncrat dari ujung bibir, mengalir liur dan menjijikan. Ia terpenggal-penggal, saking gelinya ia sampai memegangi perutnya. Kukira orang tuamu keduanya akan mungkir jika kau tanya soal ini. Mereka tidak merasa membuat hidung, mata, dan kuping ayah dan ibumu hanya sama merasakan kenikmatan itu. Penyebab terwujudnya ragamu. Mereka tidak berniat membuat rambut, kuping, atau mata. Allah yang Maha Sucilah yang membuat ragaku, jawab Suto dan Nyoto. Gusti Allah itu apamu? Mengapa kamu dikasih mata dua, kanan dan kiri, hidung juga mulut? Itu karena doaku diterima. Gatholoco membantak, doamu pada Tuhan. Kamu tidak berhak memiliki. Semua itu sudah berkehendak Allah. Kalau kamu, aku, itu berarti kamu maling. Berani-beraninya ketempatan barang gelap. Kalau tidak bisa menjelaskan, mestinya menjadi pasakitan. Kamu tidak bisa mungkir barang buktinya sudah ketemu. Dari mana asalnya kalau kamu tidak tahu asalnya? Kedua matamu tidak bisa kamu akui sebagai matamu. Kamu sudah salah. Jika sudah mau nurut, akan aku pukuli. Terbukti kamu maling, itu punyaku. Kamu pakai tanpa permisi. Sekarang kembalikan milikku yang hilang. Pada zaman gaib, saya simpan di tengah dunia. Saksinya hati nurani, cirinya siang dan malam. Aku rebut tanpa ada. Sekarang ketemu, kamu yang menyimpan. Penyabit rumput tak punya aturan. Jika tidak kamu berikan, aku laporkan ke polisi. Tidak, urung akan diseret ke pengadilan. Kamu harus dihukum paksa. Jika malam tidur, dibui. Jika siang bekerja, tiap malam dikandangkan. Berbeda dengan aku yang selamanya terus tumbuh, sebab sebelum bertindak halus atau kasar, aku nalar agar tidak salah. Suto dan Noyo bingung. Ia saling berpandangan, mengawasi tingkah laku Gatholoco, bak orang aneh, dan tanpa tahu harus menjawab atau memberi penjelasan apa. Ini pembicaraan orang gila, kata Noyo, dan tak sadar. Ya betul, aku gila dari kecil sampai sekarang. Tak bisa sembuh, tiap hari berubah pikiran, menolak makanan yang enak-enak, pakaian yang serba indah. Saya gila, meruntut jalan, menuruti jalannya kemauan. Ini bukan orang gila, tapi anjing buntung, sahut Suto, pencabut rumput. Benar katamu, keluargaku, bapak, kakek buyut, dan canggahku buntung semua. Sedikit pun tak ada yang berekor. Aku jenisnya manusia, tidak berekor sepertimu. Kamu orang apa? Gundul, Pelontos, Belanda, Kamboja, atau Cina? Apa kamu orang Benggala? Suto dan Noyo mukanya memerah, mereka marah. Ia membentak sambil menuding-nuding jangkrik. Bangsat ini kera, muka bejat, mulut bejat, kamu memang gila. Gila dan gila. Gatholoco, saya memang gila jika melihat rupa seperti kamu, takut ketularan, tidak punya mata, tidak punya kuping, pengetahuanmu dangkal. Suto dan Noyo hampir tak bisa sadar.
Ia dongkol, yang amat sangat kurang ajar kamu, memang anak sialan. Anak hutan, anak liar, mudah-mudahan kamu cepat mati. Itu benar, tidak salah. Bapak ibu, kakek buyut, semua akan mati. Jika sudah sampai waktunya, sungguh semua aku kira akan pulang kepada ajal. Entah kamu yang keluar dari arca besi, perwujudan tanpanya kamu tidak punya budi. Diamput bangsat, aku terima semua mengumpatku kamu tunjukkan pada ibu. Aku ini suci ketika lahir dari perempuan yang aku percaya hanya tetangga kanan kiri. Bapak ibu yang mengaku melahirkanku itu yang kuhormati, tapi batinku tidak berani bersumpah. Bapak ibu yang tahu kelahiranku, seorang kamu yang menunjukkan bapakku rumahnya di mana, siapa namanya, lebar sempitnya berapa, milik orang tuaku. Tidak tahu itu namanya bicara kasar, karena aku sendiri tidak tahu wujud sekarang, terbentuk sendiri tanpa lawan. Allah tidak membuat aku, adanya ragaku karena dibuat Hyang Agung. Ketika di dalam dunia, ada di tengah bumi, dengan kamu ketika membuat ragamu. Sewindu dan setahun 12 bulan, 7 hari setiap hari pasaran, malam siang 1 jam 60 menit, tidak kurang tidak lebih. Wukunya hanya 30 ketika ragaku jadi. Aku sudah berani menjalani sampai sekarang. Juga badanku bisa dirusak. Hidupku tahu setiap gerak-gerik badan. Rasulullah mengatur karena aku kekasihnya sebagai pangeranku terhadap semua. Sifat menghidupkan masing-masing orang. Akulah ia Tuhan Muhammad. Kamu berani mengakui tunggal wujud dengan pangeran. Apa kekuasaanmu itu? Kata Suto. Aku sendiri tidak punya kuasa apa-apa, hanya tahu kelak akan hancur dengan pemberian dan hakikat yang maha suci. Sebab ragaku wujudnya sukma, menghantui Hyang Widi, bertindak menurut kehendak Hyang, memberi petunjuk orang lain. Muhammad yang memiliki pembicaraan dan penglihatanku, pembau pandengaran sedang lisan dan diriku, semua itu kepunyaan Rasulullah. Aku tidak punya apa-apa, hanya merasa punya. Itu jika ada belas kasihan Hyang, jika tidak ada belas kasihan Widi. Kepunyaanku hanya sepi, seperti sepi itu kosong, tidak ada apa-apa, seperti aku ketika belum ada. Tapi kosong tidak terlihat satupun. Kamu mengaku wujud itu wujud sukma, padahal ragamu bisa rusak, tidak abadi, sahut Noyo. Yang rusak itu bumi, terselubungi wujudku yang pangeran. Aku yang muha mulia tidak bisa rusak, yang abadi surga mulia. Kamu ini ngelantur, sungguh kerasukan setan. Komentar Suto. Betul sekali katamu. Itu ketika aku belum terwujud, masih ada di alam samar. Sampai zaman sekarang pun setan dalam diriku belum pisah dari raga. Artinya setan itu putih, asalnya bibit sepasang. Wujudku dulu juga asalnya putih. Jika belum mengerti, itulah asalku. Pertama dari Bapak sampai kehendak ilahi. Sesungguhnya aku berasal dari sperma putih. Kalau kamu pencabit rumput, terjadi dari sperma hitam, buntu tanpa nalar. Mendengar itu Suto membisiki Noyo, mengusulkan kalau setuju orang ini dibunuh saja. Jika masih hidup,
Akibatnya merusak agama Rasulullah. Itu membahayakan agama. Tapi ternyata bisik-bisik itu didengar Gatholoco. Ia pun menyahut sengit, "Mau menusuk aku? Tusuklah. Sekali tusuk badan kedua kamu, tusuk terserah. Tapi aku berutang apa padamu? Alasan apa kamu membunuh sesama?" Jawab, "Biar lega hatiku." "Karena kamu merusak agama," kata Noyo. "Agama tak bisa dirusak, sudah ditakdirkan hayang widi. Agama adalah agamaning aji. Namun kalau hanya dimasukkan lisan, itu yang sangat merusak agama. Sama dengan jika makan dimasukkan dubur, itu tetap nama manusia yang merusak agama. Agama itu bebas, sesuka orang hidup. Biar agama Cina, jika tulus lahir batin, sungguh akan diterima. Jadi kalau begitu, guru yang mengajari agamamu itu saleh, itu agama kafir. Agamaku yang suci yaitu agama rasa. Kalau ingin tahu agama rasa, yaitu agama yang menuruti perasaan yang dirasakan hati. Rasa badan dan lisan itu semua aku turuti. Rasanya manis, gurih, pedas, asin, masam, kecut, pahit, dan getir, semua. Jika kamu tak tahu yang aku maksud, pantas kamu tidak budi, nama tidak, apalagi rasa. Tak tahu makna yang diucap, tak tahu tujuan yang diharap. Makanya kamu belum selesai." Gatholoco membeber umpatannya soto dan Nyoyo. Beringsut ia segera pergi tanpa pamit, berenggendel dalam hati, "Amit-amit jabang bayi selama hidup. Mudah-mudahan jangan pernah bertemu dengan orang yang tak tahu aturan seperti Gatholoco ini. Dalam mimpi aku benci jika bertemu, aku akan menghindar." Begitulah tentang Gatholoco yang berdebat dengan pencapit rumput. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.